Hari ini kita belajar tentang present perfect tenses. Kalau kemarin kita belajar tentang simple past tenses, sekarang kita belajar tentang present perfect tenses. Apa bedanya? Kalau kemarin simple past itu adalah kegiatan yang dilakukan di masa lalu. Nah, kalau sekarang yang kita pelajari adalah suatu aksi atau kegiatan yang dilakukan di masa lalu dan masih terjadi hingga sekarang atau masih berlanjut. Jadi sesuatu yang misalnya kalian melakukan sesuatu di masa lalu, tapi sampai sekarang kalian masih melakukannya. Contohnya, saya kayak sekolah atau yang lainnya. Nah, ada ciri khas dari present perfect tenses. Ciri khasnya ada kata-kata already, just, yet, ever, never, for, dan since. Jadi kalau misalnya ada kata-kata ini di dalam kalimatnya, berarti merupakan ciri khas dari present perfect tenses yang kita pelajari hari ini. Selain ini juga ada rumusnya, jadi kalian bisa tahu apa sih perbedaan simple past tenses dan present perfect tenses. Nah, untuk kalimat verbal atau kata kerja atau kalimat kerja, nah itu menggunakan auxiliary verb have or has. Nah, untuk have ini digunakan untuk subjek yang jamak, seperti I, you, they, we. Untuk ingatnya, untuk have itu subjek I, you, they, we. Ingat aja I, you, they, we. Jadi I, you, they, and we. Untuk has, subjeknya itu adalah she, he, it. She, he, it. Kalau misalnya subjeknya adalah Doni, satu orang, berarti dia pakai has. Kalau misalnya subjeknya itu Doni dan Rara, berarti ada dua orang, lebih dari satu, maka pakai have. Have itu untuk yang jamak, has untuk yang tunggal subjeknya. Kemudian, ciri yang kedua, untuk kalimat verbal itu menggunakan verb 3, kata kerja yang ketiga. Kalau kemarin kita pakai kata kerja bentuk kedua, kalau sekarang pakai kata kerja bentuk ketiga. Contohnya ini, ada answer, ada answer. Ini ada kata kerja pertama, base kata kerja atau kata kerja dasar, kemudian kata kerja kedua, kemudian kata kerja ketiga. Nah, kita pakai kata kerja yang ketiga, yang ini. Nah, dilihat lagi. Untuk kata regular itu diakhiri dengan huruf D atau ED, berarti ini regular, ya ini regular. Nah, kalau yang cut sama bring, ini kan nggak ada diakhiri dengan ED atau D, berarti ini irregular. Ini irregular. Ini regular. Ini regular. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi kita pakai yang kata kerja yang ketiga. Nah, mudahnya untuk present perfect tenses, kita menggunakan kata kerja terus-menerus. Maksudnya untuk kalimat positif, kalimat tanya, dan kalimat negatif kita tetap menggunakan kata kerja bentuk yang ketiga. Nah, ini ada rumusnya. Untuk kalimat positif, kita menggunakan rumus subjek. Subjek ini dapat berupa orang atau benda, kemudian have atau has, tergantung subjeknya. Kalau jamak, I, you, they, we pakai have, kalau she, he, it pakai has. Kemudian verb 3. Verb 3 tadi yang udah saya jelaskan, contohnya ini ya, verb 3. Untuk kalimat tanya, kalimat ralat, kalimat negatif, atau kalimat yang menyatakan tidak, itu tinggal kalian tambahkan not aja. Setelah have atau has, tambahkan not, baru kata kerja ketiga. Untuk kalimat tanya, have atau has-nya di depan. Sama kayak simple past tenses kemarin, did-nya di depan. Kalau ini kata tanyanya have atau has-nya di depan, kemudian baru subjek, kemudian baru verb 3. Tetap pakai verb 3 semuanya, tidak ada yang berubah. Positif, as, have or has, verb 3. Negatif, tinggal tambahkan not setelah have atau has. Kalau tanya, have atau has-nya di depan. Sampai sini jelas ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalnya, untuk kalimat positif di sini ada contoh, she has worked in the hospital for 6 years. Dia perempuan, satu orang, she berarti satu orang perempuan, sudah bekerja di rumah sakit selama 6 tahun. Di sini ada kata for. For tadi ciri khasnya itu merupakan ciri khas dari simple perfect tenses, present perfect tenses. Nah, berarti maksudnya adalah dia sudah bekerja dari dulu sampai sekarang masih bekerja di rumah sakit selama 6 tahun. Nah,
ini ada has. Has ini digunakan karena dia merupakan subjeknya satu orang, yaitu she, dia perempuan. Berarti gimana cara buat kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya berarti tinggal kalian tambahkan not setelah has. Berarti she has not. Verb 3, verb 3-nya ini tetap work in the hospital for 6 years. Nah, negatif ada kata tanda not, ada kata not. Ciri khasnya ini ya. Untuk kata tanya, tinggal kalian balik. Has-nya di depan. Has baru subjek. She baru verb 3. Work in the hospital for 6 years. Seperti ini ya. Udah kan sebenarnya? Kalau kalian paham, ini udah. Sekarang kalimat positif. Contoh yang kedua ada Ayu and Doni have brought some books from library. Ayu dan Doni membawa beberapa buku dari perpustakaan. Jadi kegiatan yang sudah mereka lakukan di masa lalu kemudian masih berlanjut sampai sekarang. Nah, di sini ada Ayu dan Doni. Di sini ada orang lebih dari satu, maka kita menggunakan auxiliary verb have, bukan has. Kita pakai have karena ini orangnya lebih dari satu, subjeknya lebih dari satu. Ada Ayu dan Doni. Brought ini adalah verb 3-nya. Verb 3 dari bring, membawa. Nah, untuk kalimat negatif, tambahkan aja not setelah kata have. Ini kita tulis Ayu and Doni have not some books from library. Betul kan? Tinggal tambahkan not. Kemudian untuk kalimat tanya, tinggal ubah have-nya di depan. Have Ayu and Doni, tambahkan brought-nya. Brought some books from library. Seperti ini ya. Jadi kuncinya adalah kalian harus tahu subjeknya apa, kemudian auxiliary verb-nya apa yang menggunakan apakah have atau has, kemudian verb 3-nya itu apa. Baru nanti kalian masukkan ke kalimat positif, negatif, dan tanya. Negatif ditambahkan not, tanya auxiliary verb-nya itu di depan. Oke. Nah, kalau tadi kita belajar tentang kalimat verbal atau kata kerja, sekarang kita belajar tentang kalimat nominal. Nah, untuk kalimat nominal ini tinggal menambahkan kata been setelah kata has atau have. Jadi setelah subjek, setelah has atau have, tinggal tambahkan aja been untuk kata yang kalimat nominal selain kata kerja ya. Nah, untuk kalimat positif rumusnya itu subjek, have atau has, kemudian tambahkan been, kemudian objeknya. Contohnya, Brandon has been back from office. Brandon sudah kembali dari kantor. Di sini ada Brandon itu subjeknya, kemudian has ini auxiliary verbnya. Has, kenapa pakai has? Karena subjeknya hanya satu. Brandon, he hanya satu. Kemudian tambahkan been. Kenapa been? Karena back from office ini objek, tidak ada kata kerja di sini. Maka pakai been. Kemudian di sini ada Milea and Rose have been recovered from illness. Milea and Rose, ini ada dua orang, berarti dia pakai subjek, pakai auxiliary verb have, karena ada dua orang, lebih dari satu. Kemudian
tambahkan kata been. Kenapa been? Karena di sini tidak ada kata kerja. Recover ini bukan kata kerja. Nah, apa aja sih yang termasuk kata kerja? Kalian bisa buka kamusnya lagi ya. Nah, ini untuk kalimat positif, tinggal tambahkan been aja setelah kata have atau has. Untuk kalimat negatif, rumusnya itu subjek plus have atau has, tambahkan not, terus been, baru objek. Jadi setelah have atau has, tambahkan not, baru been. Nah, contohnya kayak untuk yang Brandon ya, berarti kita tulis Brandon has, tambahkan not, has not been. Objeknya apa? Back from office. Nah, udah kan? Tinggal tambahkan not aja sama been. Kemudian yang kedua, Milea and Rose have, setelah have ada not been recovered from being. Seperti ini. Jadi tinggal tambahkan not aja untuk kalimat negatif. Untuk kalimat tanya, menggunakan have atau has duluan, kemudian subjeknya, kemudian been, baru o. Jadi been-nya setelah subjek, kemudian have atau has-nya duluan. Untuk kalimat ini berarti kalimat tanyanya seperti ini. Has Brandon atau Brandon sama aja ya, terserah kalian mau nyebutnya dia apa. Terus Brandon ini kan subjeknya, berarti setelah subjek itu tambahkan been. Objeknya apa? Tinggal masukkan aja back from office. Nah, seperti ini, mudah sebenarnya. Terus di situ yang kalimat kedua ya, Milea, tinggal kita balik have-nya ke depan. Have Milea itu subjeknya, and Rose, tambahkan been recovered from illness. Seperti ini. Jadi untuk kalimat nominal tinggal tambahkan been setelah kata has atau have untuk kalimat positifnya. Untuk kalimat negatifnya tambahkan not, kemudian baru been setelah kata has atau have. Untuk kalimat tanya, have atau has-nya di depan, baru subjeknya, baru been-nya, baru objek. Subjek itu, ingat tadi saya bilang subjek itu berarti benda atau orang. Boleh binatang juga. Binatang berarti dia termasuk subjek. Oke, sampai sini semoga kalian paham apa yang saya jelaskan.